Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman semuanya, atau selamat sore menjelang malam lah buat teman-teman semuanya. Khususnya yang menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Hutang MB. Ya, kali ini masih seputaran pinjol legal yang mau kita bahas ini ya. Pinjolnya mungkin udah nggak asing lagi nih ya. Cuman saya mungkin membicarakan ini secara garis besarnya. Pinjol yang ditanyakan itu adalah tentang Shopee, Kredivo, Kredit Pintar, Akulaku, EasyCash, dan banyak lagi ya pinjol-pinjol yang lainnya yang dipermasalahkan oleh teman-teman tentang gagal bayar mereka. Pertanyaannya dipersimpelnya aja, mungkin pembahasan ini mungkin sudah sering juga, cuman ini versinya sudah berbeda ya, karena tahun sudah berganti, kita tidak bisa pukul rata sama dengan tahun-tahun sebelumnya seperti 2022, 2021, atau 2020, 2019. Dan tahun 2023 ini versinya akan berbeda semuanya. Ya, yang dipertanyakan adalah benarkah pinjol raksasa ini sedang berusaha mencari lawyer mereka untuk memproses semua debetur mereka ke jalur hukum perdata. Itu email yang saya kumpulkan. Saya sudah nggak memunculkan lagi karena rata-rata di sini dia juga tidak mau namanya disebutkan, mendingan tidak saya munculkan. Saya edukasi Anda di sini ya, benar atau tidaknya, karena versi 2023 pasti akan berbeda dengan versi tahun-tahun lalu. Tapi sebelumnya seperti biasa, yang belum bergabung di grup WhatsApp boleh silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel, atau yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu. Silahkan, semoga saja dengan supportan dan dukungan Anda channel ini selalu berkembang dan pastinya bisa memberikan edukasi dan motivasi buat teman-teman semuanya. Oke, tentang pemrosesan ke jalur hukum dari pinjol legal OJK. Ya, mungkin pinjolnya udah nggak asing ya dari teman-teman semuanya ya. Mungkin dari Akulaku, siapa yang tidak kenal dengan Akulaku? Ya, umumnya orang-orang yang terjebak di pinjol mendengar nama Akulaku atau Asetku sudah tidak asing lagi. Kredivo itu sudah hampir menyeluruh, ada di pelosok daerah kabupaten yang ada di Indonesia, bahkan di konter handphone sekalipun mungkin di daerah Anda sudah melihat akses kredit yang diberikan oleh Kredivo untuk mengambil barang berupa handphone dan lain sebagainya. Shopee, siapa yang tidak mengenal dengan Shopee? Mereka juga ada dua bagian, Shopee Pay Later dengan Shopee S Pinjam. Ya, habis itu EasyCash, ada Pundi dan lain sebagainya. Siapa yang tidak mengenal? Karena hampir setiap hari, bahkan menonton video ini saja Anda sudah melihat iklan mereka. Ya, yang menjadi permasalahan hari ini adalah banyaknya orang yang telat bayar dan tidak mampu bayar. Lemahnya ekonomi perputaran dari Indonesia itu mengakibatkan Anda telat bayar atau tidak mampu bayar lagi. Apalagi besarnya bunga yang mereka terapkan setiap hari, belum lagi kita diincar dan dihantu-hantui oleh petugas atau disebut dengan penagih hutang. Ya, yang menjadi permasalahan saat ini yaitu tentang versi pemrosesan debetur one prestasi ke jalur hukum. Kita merujuk ke peraturan OJK dulu, bahwa OJK menetapkan satu aturan yang diminta di bawah AFPI juga ya. AFPI mengajukan hal itu, bahwa pinjol cuma boleh melakukan penagihan 90 hari. Ya, itu tertuang dalam POJK 2022. Lewat dari 90 hari, pinjol harus mencari pihak ketiga yang bisa melakukan penagihan terhadap debetur, baik itu langsung ke lapangan ataupun dengan sarana apapun lah. Yang penting dia bisa menagih, tapi tidak dari pinjol lagi. Ini pihak ketiga yang memang sudah bersertifikasi. Ya, yang sudah ada sertifikat penagihannya. Atau pihak dari pinjol juga boleh menunjuk dari kantor hukum mereka atau penasihat hukum mereka untuk melanjutkan kasus ini ke one prestasi. Ini yang menjadi kendala dari teman-teman semuanya. Apakah benar pinjol mau melakukan proses terhadap diri kita? Sampai detik ini saya belum tahu kejelasan dari bagaimana pinjol ini sebenarnya gitu loh. Karena selama ini aturan itu memang ada dari OJK sendiri, memang ada, tapi sampai detik ini
belum ada orang yang habis sidang perdata dengan pihak pinjol. Ya, khusus pinjaman multiguna mereka yang nominalnya 3 juta, 4 juta, 5 juta, bahkan 10 juta pun sekalipun belum ada yang sampai ke ranah pengadilan. Sekarang saya pengen tanya dulu sama teman-teman semuanya, siapa di sini, mungkin penonton saya bukan orang yang baru gagal bayar saja ya, tapi mungkin sudah lama telat bayar, sudah lama gagal bayar, sudah lama juga berkecimpung dengan dunia pinjol. Siapa yang sudah pernah diproses pinjol ke jalur sidang perdata? Isi di kolom komentar. Dan teman-teman yang membaca kolom komentar juga hati-hati juga, pertimbangkan karena ini adalah area publik. Tidak semua komentar yang diucapkan orang itu adalah benar. Kadang debt collector juga ikut nyemplung ke dalam hal ini. Anda mungkin bisa mencerna mana yang ucapan debt collector dan mana yang benar-benaran dari korban pinjol. Ya, silahkan isi di kolom komentar dari pinjol mana atau memang adem-adem aja. Ya, karena sampai detik ini saya belum menemukan orang yang diproses ke jalur hukum perdata. Ya, atau dipermasalahkan secara hukum oleh pihak pinjol. Dilempar kasusnya ke pengadilan, belum ada. Tapi kalau sebatas ancaman dan tekanan dari debt collector ini sering banget. Ya, setiap saat bahkan tak segan juga debt collector terkadang menyampaikan unsur pidananya 378, 372, dasar penipuan, dasar penggelapan dana. Ini sering diucapkan oleh debt collector. Ya, saya cuman beranggapan ini adalah pola penagihan dari debt collector saja, karena begitu sulitnya mereka untuk mengambil satu tagihan terhadap diri Anda, sehingga debt collector menghalalkan segala cara gimana tagihan ini bisa mereka dapatkan dan mereka mendapatkan bonus dari tagihan yang telah mereka tagih terhadap diri Anda. Kalau debt collector tidak mendapatkan tagihan, ya otomatis dia tidak mendapatkan bonus. Ya, itu silahkan teman-teman semuanya baca di kolom komentar. Dan sejauh ini juga saya belum mendapatkan email mereka yang telah diproses ke jalur hukum perdata. Tapi kenapa hal ini selalu menjadi bahan yang sangat menakutkan? Karena Anda ini kan memang sedang diadu ini oleh si pinjol. Contoh, si pinjol tidak mampu lagi melakukan penagihan, dia merekrut dari debt collector, dari orang-orang kita juga gitu loh. Nggak mungkin orang luar ya, udah pasti orang Indonesia semuanya. Jadi orang inilah yang akan diadu domba dengan saudaranya sendiri. Kan kita ini saudara satu tanah air kan. Inilah diadu domba dengan Anda yang telat bayar dengan versi mereka yang menjadi penagih hutang dengan diiming-imingkan gaji UMR. Ya, dan ini sebenarnya ya, si pinjolnya santai-santai aja duduk, pemilik pinjolnya slow-slow aja, debt collectornya yang kerja mati-matian. Ya, jadi buat yang gagal bayar, yang telat bayar, ketika ada mendapatkan satu ancaman, email, WhatsApp, telepon, SMS, itu udah hal lumrah terjadi. Kenapa? Karena memang si pinjol itu akan melakukan segala cara bagaimana tagihan Anda bisa terbayarkan komplit dengan bunga-bunga plus denda juga gitu loh. Jadi kalau Anda memang melihat ada nuansa hukum atau wan prestasi atau disebut dengan somasi, ya itu hal-hal wajar saja. Memang seperti itulah pola penagihan pinjol yang ada di Indonesia gitu loh. Ya, jadi bukan berarti Anda mau benar-benaran diproses ke jalur perdata. Ya, sampai detik ini saya belum menemukan kasus itu. Misalnya mereka ngirim email kepada saya lengkap dengan buktinya segala macam, ini bang, belum ada gitu. Tapi kalau hanya sebatas, bang, ini saya bang dapat undangan pengadilan via email, undangan pengadilannya via email ada gitu loh, undangan pengadilan via WhatsApp ada. Ya, di bawahnya tertera nomor telepon, bukan nomor telepon pengadilan, tapi nomor telepon dari si debt collectornya. Ya, itu ada. Kelicikan-kelicikan terjadi. Ya, pola-pola penagihan bermacam-macam. Bagaimana mereka mempengaruhi dari pemikiran Anda, mempengaruhi psikis Anda supaya Anda mencari tingkat ketenangan sehingga terjadilah gali lubang tutup lubang. Itu aja sebenarnya. Dan Anda berusaha nih menjual aset-aset yang berharga bagaimanapun caranya. Anda sudah tidak peduli lagi nih mau mereka begana begini, Anda gak peduli, yang penting Anda tenang. Itulah yang menjadi poin plus bagi mereka. Kayak mana membuat Anda panik, membuat Anda stres. Begitu hal ini terjadi dalam diri Anda, besar kemungkinan Anda akan terjadi gali lubang tutup lubang, menjual aset-aset yang ada. Itu tujuan mereka. Ya. Jadi kesimpulannya buat teman-teman semuanya,
dimanapun Anda telat bayar hari ini, alangkah baiknya tidak usah mempersoalkan kata debt collector, tidak usah mempersoalkan persi-persi tagihan. Mendingan kita persoalkan bagaimana kita memulihkan ekonomi kita hari ini. Ya, sebentar lagi juga kita nih, apalagi umat Islam ya, sebentar lagi kita juga mau menempuh bulan suci Ramadan. Ya, habis itu Lebaran. Otomatis kita akan membutuhkan biaya yang cukup besar. Kalau hari ini kita belum bisa memaksimalkan pemikiran kita tentang rasa takut kita, ini akan berlanjut terus-menerus dan hidup akan sulit terhadap diri Anda. Ya, makanya jangan terlalu lemah lah menghadapi hidup ini. Kalau enggak, Anda akan dikuasai dengan tingkat kesulitan yang sangat besar. Ya, sudah saatnya Anda melawan. Melawan itu bukan berarti kita harus cekcok mulut, tidak. Yang penting kita lawan rasa takut. Ngapain saya harus takut? Saya nggak ada uang juga gitu loh. Mendingan saat ini daripada saya dihantui rasa takut, mendingan saya kerja. Saya mencari aktivitas. Dengan begitu saya masih bisa mengumpulkan uang. Kalau saya ketakutan setiap hari, uang dari mana datangnya? Emang dengan saya takut rezeki datang? Coba tanyakan seperti itu kepada diri Anda. Ya, jadi stoplah drama-drama yang sudah tidak sepantasnya gitu loh. Masa dari 2021, 2022, 2023 masih kita bawa hal-hal seperti ini. Ya, dan terutama buat teman-teman yang baru gagal bayar juga, mungkin di awal-awal tahun atau baru jumpa channel ini, boleh dilihat lagi koleksi video saya satu persatu, atau Anda bergabung aja di grup WhatsApp saya supaya saya bisa mengarahkan Anda ke jalan yang sebenarnya gitu loh. Kalau seperti ini kan terlalu bercabang dan mengambang ceritanya. Ya, kalau bisa kita di tengah situasi seperti ini, cerita itu sinkron dan kita berada di satu jalur. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Nanti saya tunggu Anda di grup WhatsApp saya. Tinggal Anda hubungi nomor yang tertera juga boleh. Anda klik link yang ada di deskripsi juga boleh. Atau tombol gabung yang ada di bawah nama channel juga boleh. Terserah seperti apa versi Anda mau bergabung. Yang penting saya tunggu di grup WhatsApp untuk saya edukasi Anda, biar saya beri penjelasan yang lebih detail terhadap diri Anda. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.